Ya, kembali lagi di Landstok pemirsa, sampah di tangan Pemprov DKI. Kalau tadi melanjutkan Mas Ubay, perspektif lingkungan yang seharusnya dilakukan nanti oleh Pemprov DKI harusnya akan seperti apa sih? Apa yang sebenarnya pemerintah mau bangun yang sebaiknya? Atau yang menurut Kang Ubay, ini harusnya dikelola seperti apa? Seperti apa? Yang pasti dikelola sendiri dan itu ada di dalam administrasi kota sendiri. Jangan di luar daerah. Jangan nitip ke daerah lain. Walaupun secara lahan itu punya DKI 100 hektar ataupun 1000 hektar, kalau itu masih dalam administrasinya adalah punya kota lain sebelah, saya kira walaupun kota sebelah juga menerima, saya kira itu bukan perspektif lingkungan. Tapi di Jakarta menerima mungkin juga karena itu dikasih duit Pemprov Pemkot Bekasi. Mau nggak mau harus kalau terima nggak dikasih duit nggak bakalan mau gitu kan. Tapi di Jakarta di mana lagi? Apa masih ada lahan sebetulnya? Ya sebetulnya bisa kalau pemerintah memang serius dan konsisten ya. Artinya kenapa membangun mall aja bisa, kenapa untuk sekedar sampah tidak bisa gitu kan. Artinya ini ada keberpihakan untuk cenderung hal-hal yang seperti yang seharusnya dilakukan itu seperti memprioritaskan lahan untuk TPA itu tidak pernah diprioritaskan. Yang dikejar adalah setiap ada lahan ini untuk komersil, untuk bangun mall, apartemen dan lain-lainnya. Tapi biasanya kan mall dekat dengan pemukiman. Kalau sampah kan nggak mungkin dekat dengan pemukiman juga. Ya artinya secara master plan kan itu bisa direncanakan ya. Artinya misalnya besar luasnya berapapun itu relatif. Kalau memang luasnya 5 hektar itu cukup untuk menampung kapasitas 1 ton, 1000 ton. Saya kira setiap kota media misalnya 1000 itu sudah 5000 ton sudah terurai. Tinggal misalnya yang 2000 lagi itu misalnya bisalah di Bantar Gebang misalnya kan untuk bekerja sama dengan pihak Bekasi misalnya kan. Nah, kalau selama ini masih pemerintah DKI masih bergantung pada Bekasi, saya kira itu bukan menyelesaikan persoalan. Sama saja DKI masih melepas tanggung jawab akan pertimbulan penghasilan sampah yang dihasilkan oleh DKI. Sama seperti misalnya negara maju membuang sampah ke negara berkembang gitu kan. Iya. Banyak tuh kan dulu sampah-sampah negara maju itu yang nyampe ke pantai-pantai Indonesia itu dulu. Nah, cuma kalau misalnya negara-negara maju kan dia karakteristik tertentu, apakah itu logam gitu kan. Nah, kalau bahkan sampah B2 istilahnya yang sangat berbahaya ya. Nah, kalau di DKI ini kan sampahnya hancur-hancuran, secara karakteristik juga itu tidak bisa diurai. Dalam artian ini sebetulnya masuk organik atau non organik gitu. Ini sebetulnya masuk sampah basah atau sampah kering. Itu sulit sekali karena begitu banyak karakteristik, kalau diklasifikasikan itu bisa mencapai ratusan. Nah, sementara kalau ini juga yang akan saya sanksikan ketika ini akan mau diolah menjadi bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga sampah ya. Kenapa? Nggak mungkin juga misalnya yang dibakar itu beton-beton, karena sampah beton juga menjadi sampah juga yang seringkali ada di Bantar Gebang diangkut ke truk misalnya, atau sama sampah yang lain misalnya kan. Nah, seperti itu. Ya, Pak Haji. Gimana? Ya, Pak Haji, ada 2 hal sebetulnya kalau boleh saya catat dari Kang Ubay ini. Yang pertama adalah selama pengelolaannya itu hanya tidak berperspektif lingkungan, ini masalah sampah tidak akan selesai. Terus juga lahan kalau kita hanya tidak punya master plan untuk pengelolaan di wilayah DKI sendiri, ini juga akan kurang efektif sebetulnya. Nah, ini gimana Pak Haji? Jadi gini. Sebetulnya Dinas Kebersihan DKI itu punya master plan ya tentang pengelolaan sampah, di mana ada asumsi seharusnya di Jakarta itu sudah terbangun sekitar 3-4 tahun yang lalu itu ITF, Intermediate Treatment Facility. Kita rencananya mau dibangun tadi di Duri Kosambi, kemudian di Cakung Cilincing, di Sunter dan di Marunda. Ya, dengan terbangun yang 4 ITF yang misalnya masing-masing 1000 atau 1500 ton, memang diharapkan di 2016 ini sampai kita kirim ke Bantar Gebang udah nggak 7000 lagi, tinggal 2000 minimal, ya kan? Nah, tetapi karena 4 itu tidak terbangun di ITF itu karena satu dan lain hal, akhirnya memang baru-baru sudah keluar Perpres 18 2016, Pak Presiden menandatangani percepatan pembangkit listrik berbasis sampah di 7 kota, salah satu DKI Jakarta. Nah, kita baru memulai tahun ini ingin ada groundbreaking terhadap ITF itu di Jakarta. Memang terlambat, saya akui itu terlambat. Ya, harusnya 3-4 tahun yang lalu sudah terbangun di Jakarta. Otomatis sekarang masih 7.000 ton ke Bantar Gebang. Yang kedua, Kang Ubay,
teknologi persampahan ini memang kita tidak seperti bisa membalikkan tangan dengan cepat. Artinya saat ini kami mengambil alih take over terhadap pengelolaan TPST Bantar Gebang, ya. Kita masih menjalankan sementara dengan sistem yang ada dulu. Kenapa? Membangun ITF itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur paling cepat 18 bulan. Ya, paling cepat. Karena itu terkait dengan teknologi, terkait dengan bangunan-bangunan infrastruktur yang besar. Bahkan saya menghitung satu ITF itu bisa di kisaran harganya 1,5 sampai 2 triliun. Nah, ini adalah pekerjaan besar yang memang harus kita tangani. Jadi kalau ingin cepat-cepat merubah teknologi di Bantar Gebang, mungkin butuh waktu. Artinya tidak bisa dalam hitungan bulanan. Ya, Oke. kita akan Nah, take ya over ini, dulu. Pak Kita Haji. akan perbaiki pengelolaan di sana, manajemen di sana, aspek sosialnya di sana, aspek lain-lainnya. Kita rekrut tenaga kerjanya dulu. Yang penting berjalan normal dulu. Sambil buangan-buangan sampai terus kita proses di sana. Iya, Itu- Pak Haji, ini menarik Ya. sebetulnya. Kalau dulu kan banyak birokrat yang mengatakan kalau untuk menyelesaikan masalah itu segera, tapi segeranya itu nggak tahu kapan. Ini salah satunya saya senang disebutkan ada 18 bulan untuk pembangunan ITF. Nah, tapi untuk alih teknologi atau apapun cara pengelolaan yang akan dilakukan supaya betul-betul menjadi lebih baik lagi, ini apa istilahnya, timetable atau apapun lah targetnya itu kapan kita bisa rasakan, Pak Haji, sebetulnya? Mengevaluasi pengelolaan yang selama ini berjalan gimana. Ya kan, kita akan lebih peduli terhadap aspirasi warga masyarakat di desa-desa sekitar tersebut terhadap misalnya masih ada pencemaran, belum optimalnya buffer zone. Sebetulnya sudah ada, cuman belum optimal. Kita harus mengatur lagi titik-titik buang. Artinya banyak PR di dalam itu yang harus kita benahi dulu, kita evaluasi. Oke. Yang selama ini mungkin belum optimal dilakukan oleh pihak GTJ, kira-kira gitu. Oke. Iya. Nah, kalau ITF itu tadi sampai 18 bulan dan membutuhkan dana sampai triliunan, kenapa buffer zone-nya ini tidak bisa lebih diperbanyak lagi? Seperti tadi Kang Ubay juga di sini menyatakan harusnya ada tanaman-tanaman penyangga juga yang bisa mungkin untuk menyerap polusi iya. udara seperti itu. Itu dia, Mbak, yang saya sampaikan. Kewajiban-kewajiban itu yang memang harusnya diselesaikan oleh pihak pengelola selama ini. Oke. Ya, namun sayangnya tidak optimal dilakukan, termasuk misalnya keinginan warga adanya pipanisasi terhadap penggunaan air yang ada di sekitar situ. Misalnya, kami sudah melaksanakan 32 kewajiban Pemprov DKI Jakarta di sekitar TPST Bantar Gebang. Ada catatan-catatannya, ya. Misalnya kita membantu perbaikan masjid musola, kita membantu kaitan dengan biaya kesehatan dan lain-lain. Tetapi memang ya kita harapkan nanti dengan soal kelola sekarang ini oleh Dinas Kebersihan, oleh Pemprov DKI, kita akan lebih optimal terhadap aspek-aspek lingkungan yang ada di situ, termasuk juga PR-PR terhadap indikator terhadap keberadaan TPST di situ. Kita akan menggandeng tenaga ahli lingkungan, kita menggandeng Pemkot Bekasi lebih real lagi, ya. Kita akan menggandeng juga mungkin ekspor-eksportis, ya, pengamat-pengamat atau para ahli untuk membantu Pemprov DKI dalam penanganan pengelolaan TPST Bantar Gebang yang lebih baik lagi, kira-kira gitu. Pak Haji, itu dia. Proses evaluasinya apakah sudah selesai? Apakah Pemprov DKI sudah punya master plan yang utuh untuk untuk terus langsung diterapkan? Kita nggak ada waktu lagi untuk tidak menerapkan. Kita harus mulai hari ini kita take over pengelolaan TPST Bantar Gebang, sambil secara simultan ya kita mengecek ya kekurangan-kekurangan mana, masukan-masukan dari warga dan lain-lain agar pengelolaannya lebih baik lagi. Artinya evaluasinya terus sambil berjalan gitu ya, Pak, ya? Sambil berjalan. Walaupun kita sudah punya catatan-catatannya. Oke. Ya, baik. misalnya gini, kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat itu. Kemarin saya baru ketemu dengan asosiasi pemulung, kira-kira gitu yang ada di situ. Kita ingin mendengarkan masukan-masukan dari mereka seperti apa. Kira-kira gitulah. Oke. Ya. Baik, kita mengharapkan pengelolaan sampah DKI ini nanti akan betul-betul menjadi pengelolaan sampah yang istilahnya mungkin berperspektif lingkungan dan juga tidak memberikan dampak buruk bagi warga sekitar juga nantinya ya, Pak Haji, ya. Betul. Nah, kita intinya membenahi TPST Bantar Gebang sambil secara simultan kita mempersiapkan ITF di dalam kota. Semoga tahun ini ada ITF yang akan terbangun walaupun butuh waktu 18 bulan. Nanti di 2 tahun ke depan saya yakin Jakarta mungkin sudah tidak lagi punya ketergantungan yang besar terhadap TPST Bantar Gebang. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita buang tinggal dikit. Iya. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita bisa diskusi, kita bisa melihat hasilnya, Pak, ya, soal ITF ini. Ya. Oke. Ya, insya Allah sudah ada investor-investor yang juga menggandeng partner lokal. Mereka akan bangun ITF yang teknologinya bagus, ramah lingkungan, dan nanti mereka saya harapkan bisa bangun di dalam kota Jakarta. Oke, Baik. kita Jadi nantikan Jakarta itu. menjadi kota yang mandiri dalam pengelolaan sampah ke depannya.
Baik, kita akan jeda sejenak untuk sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.